Berbagai permasalahan disampaikan warga waya penelaahan wan aspirasi masyarakat anggota DPRD Banjarmasin reses masa sidang 1 tahun 2024. Dalam pertemuan ini terdapat beberapa aspirasi warga, diantaranya terkait infrastruktur, pelayanan kesehatan, serta lainnya. Berbagai permasalahan disampaikan warga waya kegiatan anggota DPRD Banjarmasin Muhammad Isnaini dalam penelaahan wan aspirasi masyarakat anggota DPRD Banjarmasin reses masa sidang pertama tahun 2024 di daerah pemilihannya masing-masing yang diselenggarakan di Jalan Masjid Jami Gang Adil Kelurahan Surgi Mukti Banjarmasin Utara, Jelang Kamarian, Selasa 23 Januari 2024. Nah, jadi jalur-jalur itu yang perlu diperhatikan. Kalau ini Gang Adil, jalan Gang Adil gitu kan, sudah beraspal alhamdulillah. Nah, tapi kalau di gang jalur-jalurnya itu, nah belum, itu sudah kita usulkan. Termasuk yang jalur 4 itu yang masuk ke dalam, yang lurus itu belum masuk aspal. Yang masuk ke Gang Mahlian. Tolong dicatat lah. Nah, jadi usulan kita kemarin yang terakhir itu sudah kita masukkan. Ya. Di Musrembang Pak ya, jalan yang jalur 4 yang masuk wadah di ujung. Nah itu posisinya tanahnya rendah. Kalau musim penghujan atau musim pasang itu baiknya karena belum diaspal. Dan Anggota DPRD Banjarmasin Muhammad Isnaini Waitakuni Prima TV memadahkan dalam pertemuan ini terdapat beberapa aspirasi warga diantaranya terkait infrastruktur, pelayanan, kesehatan, serta lainnya. Aspirasi yang disampaikan ujar politisi Partai Gerindra ini akan dimasukkan dalam pokir atau pokok-pokok pikiran Dewan untuk ditindaklanjuti kepada instansi terkait di pemerintah kota. Muhammad Isnaini menyatakan terkait infrastruktur, permasalahan ini hampir merata disampaikan warga wayah kegiatan reses, termasuk masih adanya kawasan calap di beberapa daerah di kota Seribu Sungai ini. Jadi ada infrastruktur, ya ini satu masukan yang nanti kita lanjuti, kita menjadi satu masukan yang diolah menjadi pokok-pokok pikiran Dewan. Menurut Muhammad Isnaini, secara prosedural permasalahan layanan kesehatan pun harus ditata ulang supaya warga yang membutuhkan pelayanan benar-benar bisa terayomi. Seterusnya tadi mengenai pelayanan, saya kira juga ini satu masukan karena memang ketika warga yang tidak mampu itu kan mereka tidak punya apa-apa. Dan kita sebetulnya Pemkot sudah ada alokasi untuk yang namanya jamu kesida. Ini secara prosedural mungkin harus ditata ulang. Jadi bagaimana masyarakat yang betul-betul membutuhkan itu bisa terayomi, bisa diberikan pelayanan, pengobatan sehingga tidak berakibat yang buruk lah pada mereka. Nah, ini saya kira nanti akan kita sampaikan ke dinas untuk dicoba digali lagi bagaimana mekanisme yang tepat agar orang-orang yang tidak mampu itu bisa mendapat layanan kesehatan yang sifatnya mendadak seperti itu. Jadi ada jalur-jalur yang mungkin yang bisa segera dilakukan seperti itu.